Shalom IC Family, selamat datang di podcast IC. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya. Ingatlah untuk tetap semangat, khususnya di masa-masa sekarang ini. Siapa nih yang udah gak sabar dengerin podcast IC? Yuk ambil waktu buat siapin hati dan fokus dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan doa saya kiranya dimanapun Anda berada, kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan boleh tetap ada di dalam hati rekan-rekan semua. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Ester pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ester pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab raja, biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah dengan demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang-orang yang raja berkenan menghormatinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi yang juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang kisah ini adalah sakit hati seorang penasehat raja, yaitu Haman. Dia begitu sakit hati terhadap Mordekai, orang tua angkat daripada Ratu Ester. Mengapa Haman begitu sakit hati terhadap Mordekai?
Urusannya sangat sederhana rekan-rekan, masalahnya sangat sederhana. Yaitu oleh karena Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Sekali lagi, masalahnya cukup sederhana rekan-rekan, yaitu bahwa Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Bukan karena Mordekai sentimen terhadap Haman, bukan. Tetapi karena keyakinan Mordekai sebagai seorang Yahudi bahwa dia hanya sujud menyembah kepada Allah. Itu sebabnya rekan-rekan, dia tidak sujud menyembah terhadap Haman. Dia hanya menyembah kepada Tuhan. Dan ternyata rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menimbulkan sakit hati dari seorang Haman. Dia tidak mendapatkan hormat dari Mordekai. Hal itu menimbulkan sakit hati Haman. Dan akibat daripada sakit hati itu, rekan-rekan, Haman merencanakan sebuah pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan kepada Mordekai, tetapi juga pembunuhan bagi orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia Media. Dan rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sampai di situ. Haman juga merencanakan agar Mordekai dihukum mati. Itu sebabnya rekan-rekan, Haman membuat sebuah tiang untuk menyulakkan Mordekai. Namun uniknya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malam itu Haman membuat tiang sulak untuk Mordekai, dan ketika malam itu Haman tidak bisa tidur, dan ketika malam itu juga, dini hari itu juga, dia pergi ke istana Raja Ahasveros. Ternyata rekan-rekan ada sesuatu yang unik di sana. Alkitab mencatat bahwa Raja Ahasveros ternyata juga tidak bisa tidur. Bukan hanya Haman yang tidak bisa tidur, tetapi Raja Ahasveros juga tidak bisa tidur. Itu sebabnya rekan-rekan, Raja Ahasveros meminta supaya dibacakan di dalam kitab sejarah yang pernah dicatat. Apa yang ditanyakan oleh Raja Ahasveros yaitu, orang-orang siapa yang pernah berjasa terhadap raja dan belum pernah mendapat penghargaan? Ya, orang-orang siapa saja yang pernah berjasa bagi raja namun belum mendapat penghargaan? Dan ternyata rekan-rekan yang muncul adalah nama Mordekai. Unik sekali rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana malam Haman ingin menyulakkan, ingin membunuh Mordekai, malam itu juga raja berpikir untuk memberikan penghargaan bagi orang yang pernah berjasa bagi raja. Dan yang muncul rekan-rekan adalah nama Mordekai. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau kita lihat kitab Ester rekan-rekan, yang unik daripada kitab Ester adalah bahwa kitab ini tidak mencantumkan nama Tuhan. Kalau kita membaca pasal yang pertama sampai yang terakhir, kita tidak menemukan kata Tuhan di sana. Namun demikian rekan-rekan, walaupun tidak dicantumkan nama Tuhan, nama Allah, ataupun yang lainnya, kita bisa melihat bahwa ada karya Tuhan di dalam kitab ini. Betulkah sebuah kebetulan apabila malam itu raja tidak bisa tidur, dan malam itu raja ingin dibacakan dari kitab sejarah tentang orang-orang yang berjasa kepadanya, dan yang muncul adalah nama Mordekai? Mungkinkah ini sebuah kebetulan di mana malam itu juga Haman berkeinginan untuk melaporkan bahwa ia esok pagi akan menghukum mati Mordekai? Apakah ini sebuah kebetulan rekan-rekan? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini bukanlah sebuah kebetulan. Di sini kita bisa melihat akan campur tangan Tuhan. Walaupun nama Tuhan tidak tertuliskan di dalam kitab ini, kita percaya bahwa di dalam kitab ini ada karya Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja di sana. Bukan kebetulan jika malam itu raja tidak bisa tidur. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya belajar bahwa
Tuhan itu bekerja di dalam segala hal. Bahkan termasuk di dalam situasi yang hari ini kita alami. Dia bekerja dan terus bekerja sampai hari ini. Dan di sini kita belajar, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlampau cepat, tidak pernah terlambat, tetapi pertolongan Tuhan itu tepat. Di saat Haman berkeinginan membunuh Mordekai, di situ Tuhan bekerja sehingga Mordekai batal untuk dibunuh, sehingga Mordekai mendapat kemuliaan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Inilah rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan yang saya dapatkan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sampai hari ini barangkali setiap kita bertanya, kapan situasi ini akan berakhir? Rekan-rekan, tidak ada seorang pun yang tahu dan saya pun tidak tahu. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan pasti turut bekerja di dalam semuanya, termasuk situasi sulit yang kita hadapi hari ini. Tuhan turut bekerja. Dan saya belajar untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membuat renungan ini, kami sekeluarga belum tahu kami akan melayani di mana. Kami tidak bisa kembali ke Beijing untuk melayani kembali IC, dan kami juga belum tahu di mana kami akan melayani. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat renungan ini saya diingatkan untuk saya tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan itu, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang teman-teman hadapi. Mari rekan-rekan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan marilah kita boleh tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Matanya mengamat-ngamati kita. Dan Dia selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita. Kiranya lewat renungan hari ini rekan-rekan boleh memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan mengasihi orang-orang yang sungguh mencintai Dia. Dan Tuhan memelihara kehidupan kita sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara. Kiranya renungan ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Mari Anda dan saya boleh tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada hari ini dan tim media yang udah siapin video ini. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Yang merasa terberkati atas khotbah tadi, boleh banget loh untuk share ke teman lainnya biar kita saling menguatkan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita di @bicf.ic dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church. Last but not least, don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Stay healthy and see you on the next podcast. Jesus bless you.